Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianisan Ardiansyah. Saya dari kelas Informatika A2 dengan NIM 41037061111222. Tujuannya dibuatkan video ini untuk memenuhi tugas soal 6 dalam mata kuliah Introducing Web Programming. Dalam tugasnya, sebentar saya sebutkan dulu tugasnya. Nah, ini yaitu membuat sebuah aplikasi CRUD dengan menggunakan front-end-nya yaitu HTML, CSS, JS, dan PHP. Lalu back-end-nya menggunakan PHP. Lalu ketentuannya yaitu buat formulir input, update, delete, dan list sesuai tampilan bagian B dan C katanya. Input itu masukkan, maksudnya itu menambahkan data, update itu menambah data, mengedit data, dan delete itu menghapus data. Baik, sebelum ke sintak codingannya, di sini saya akan melihatkan yang namanya database-nya terlebih dahulu ya. Sebentar, saya buka dulu lemnya. Oke, di sini lem sudah nyala. Lalu pergi ke localhost phpMyAdmin. Di sini saya sudah membuat satu database yang namanya CRUD. Di dalam CRUD, di dalam CRUD ada sebuah tabel yang namanya anggota. Lalu di dalam anggota ada isi tabelnya, yaitu ada ID anggota, username, nama, alamat, email, nomor HP, password. Di sini saya sudah set ya itunya, setiap komponennya itu. Dan di ID anggota ini kenapa mulainya dari 5? Karena tadi saya sudah membuat sebuah sebuah contoh. Jadi ada yang diupdate, ada yang dihapus gitu. Jadi ngaruh ke sini, tapi untuk ke bagian front end-nya tidak akan ngaruh gitu. Baik, kita langsung saja ke codingannya. Nah, di codingannya ini baru selesai tadi ya. Kita close dulu. Nah, saya jelaskan dulu di bagian front end-nya ya. Nah, di bagian front end itu ada sebuah folder lagi yang namanya Bootstrap. Ini tuh sebuah folder styling ya. Jadi saya menggunakan komponen Bootstrap supaya lebih enak dipandang gitu si UI-nya. Oke, kita skip, lalu masuk ke koneksi ya. Nah, di koneksi saya membuat sebuah koneksi ke ini, ke sebuah MySQL yang tadi saya buat DB-nya itu di MySQL phpMyAdmin. Dan di sini ada MySQL Connect, host, user, password, dan DB-nya dikonekin gitu. Lalu dimasukkan ke variable con. Di sini ada pengecekan. Jika tidak sama con, maka koneksi gagal. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak ada kecocokan, kalau tidak ada kecocokan, maka akan mengeluarkan sebuah koneksi gagal gitu. Notice koneksi gagal. Baik, langsung ke masih di bagian front end, tapi ada di indeksnya gitu. Index.php. Nah, di index.php di sini saya sudah membuat scriptnya ya. Nah, di sini tuh saya akan menggunakan yang namanya ini ya, Bootstrap CSS. Jadi di sini saya menambahkannya di sini, lalu dilingkan ke Bootstrap CSS, bootstrap.min.css gitu. Ini jangan dihiraukan, ini sebuah blok kode yang tidak akan ditampilkan ke sisi klien ya, soalnya ini hanyalah sebuah komentar supaya penanda bahwa codingan ini murni hasil dari buat saya gitu. Setelah itu di sini saya membuat class container. Di sini hanya sebuah heading saja. Sebenarnya ini bisa ditambahkan seperti ini, hgroup kalau nggak salah. Nah, ini biar lebih semantik si HTML-nya. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini ada script PHP. Di sini saya memanggil koneksi.php
karena si koneksi.php ini di luar dari folder frontend, jadi saya menambahkan titik-titik slash koneksi.php. Lalu di sini ada pengecekan, adakah kiriman dari form dari method post yang ada di ini. Dan di sini ada sebuah isset itu sebuah pengiriman juga ya, pengecekan maksudnya. Di sini ada HTML special charge get ID anggota. Jadi ID anggota itu sebuah field yang ada di database tadi. Ini ada sebuah perintah SQL dari from anggota where ID anggota sama dengan ID anggota gitu, seperti itu. Di sini ada pengkondisian berhasil atau tidaknya. Lalu di sini ada echo di seperti biasa, ini hanya sebuah styling ya. Ini ada else-nya, di sini ada tabel, ada komponen tag row. Nah, di dalam tag row itu ada TH itu tag head ya, ada nomor, username, nama, alamat, email, dan nomor HP. Tag head call span 2. Call span itu sebuah ada jarak ya. Nah, di sini ada ini penutup ini pembuka, di sini dibuka lagi. Si tag PHP-nya kan ini udah penutup. Nah, di sini dibuka lagi tag PHP-nya, lalu di-include-kan lagi koneksi.php. Lalu di sini ada sebuah perintah SQL lagi, select from anggota order by ID anggota. Seperti itu. Di sini ada pengambilan query. Ini hasil, lalu pengambilan query itu dimasukkan ke dalam hasil. Di sini ada num and variable no sama dengan 0, itu merupakan sebuah nanti buat indeksnya ya, indeks si daftar itunya gitu, daftar tabelnya. Jadi dimulai dari 0 dulu. Sini ada perulangan, sini data sama dengan pengambilan array dari hasil, query hasil, lalu akan bertambah di increment gitu. Nah, di sini ada tag body, tr, td seperti biasa. Ini hanya, nah ini tuh echo data dalam kurung siku username, ini tuh memanggil sebuah username yang ada di dalam database, yang sudah masuk ke dalam database lalu dimasukkan ke sini. Lalu ini juga ada sebuah ini button update ya. Jadi ketika kita ngeklik ini lalu akan masuk ke update.php, dan kalau ini tuh sama aja, kalau yang button kedua ini tuh button menghapus ya, mengdelete si datanya. Lalu di sini ada table ada link juga untuk menambahkan data. Jadi masuk nanti kalau si user ngeklik tambah data, maka akan masuk ke create.php. Baik. Nah, setelah itu kita masuk ke si ini, jangan dihiraukan ya database ini, hanya karena di tugasnya harus mengumpulkan hasil export SQL-nya, maka saya masukkan ke dalam folder database ini gitu. Di sini ada backend. Di backend tuh ada dua folder, ada create sama update ya. Kenapa delete-nya enggak? Karena delete itu kayak gak perlu satu file gitu, tinggal dalam satu ini aja, satu perintah aja bisa gitu. Nah, di sini masih sama ya. Saya memasukkan sebuah link CSS seperti biasa. Di sini ada container, terus mengincludekan koneksi.php juga. Nah, di sini saya menambahkan function ya, atau function sama di JavaScript juga lah. Kalau di Python dev ya kayak gitu. Nah, fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai gitu. Sini saya memasukkan seperti ini. Lalu di sini saya meng-return variabel datanya. Lalu di sini ada pengecekan apakah ada kiriman form dari method post gitu. Nah, di sini seperti biasa dicek setiap username, setiap field yang ada database-nya. Lalu di sini ada perintah SQL juga, insert into anggota, username, nama, alamat, nomor HP, values, lalu dimasukkan ke variable SQL. Lalu di sini di values-nya tuh ini nih, yang username ini. Lalu mengeksekusi dan menjalankan query di atas. Jadi di query-nya dimasukin ke dalam yang namanya hasil gitu. Nah, di sini ada pengkondisian apakah berhasil atau tidaknya. Di
final location front end index.php. Jadi setelah berhasil bakal dimasukkan ke index.php gitu, ditampilkan. Lalu di sini ada update ya. Di dalam update seperti biasa hampir sama kayak tadi yang di atas. Di sini juga masih ada fungsi pencegahan yang tidak sesuai gitu. Kalau update-nya tidak sesuai. Nah, di sini juga strip slash tuh kalau nggak salah tuh ini apa namanya? Jadi jangan pakai apa gitu. Jangan pakai simbol-simbol apa. Nah, special char tuh sama kayak, jadi harus murni apa ya? Harus murni string gitu. Nah, lalu di sini ada cek apakah ada nilai dikirim menggunakan get dengan nama ID anggota. Di sini pengecekan sama. Oh, di sini ada cek apakah kiriman form dari method post. Di sini sama juga name input. Di sini dipanggil setiap field database-nya. Nah, di sini ada sedikit tambahan juga, query update data pada tabel anggota gitu. Jadi pengambilan query-nya gitu dimasukkan ke di sini kan sesuai username, nama, alamat, email, nomor HP, ID anggota. Lalu di sini dimasukkan ke variabel SQL, lalu di sini pengecekan query seperti biasa. Ini location index.php. Nah, di sini tuh sebenarnya ya benar. Langsung saja ke ininya, ke hasilnya. Mana ini? Localhost CRUD PHP. Oke. Berarti di sini front end. Kenapa tidak jalan ya? Sebentar. Maaf ya, tadi ada sedikit error di sininya nih. Tadi saya menambahkan seperti ini. Jadi saya langsung fix, bisa. Nah, beginilah tampilan aplikasi CRUD sederhananya. Di sini ada Ihsan Nurul Kamil, Bandung seperti biasa. Ini ada aksinya di sini. Misal di sini kita akan menambahkan tambah data. Kita inputkan misalnya Abdul ya. Abdul 12. Di sini Abdullah. Nah, di sini alamatnya tuh Kuningan, email kita nggak salah aja, gmail.com. Di sini ada nomor HP, nggak salah aja lah ya. Oke, langsung disubmit. Nah, di sini sudah masuk Abdullah Kuningan seperti biasa. Nah, datanya juga sama ya. Nah, di sini saya ada yang saya bedakan di sini. Sebelumnya kan mungkin aplikasi CRUD yang lain, mahasiswa lain tuh ketika menginputkan data yang baru gitu, pasti datanya itu muncul dari bawah gitu, bukan dari atas gitu. Jadi saya buat bikinnya kalau ada data baru pasti munculnya di atas. Lalu sini kita coba update yang ini si Jamal, misalnya Jamal 145. Nah, seperti itu. Ini juga ngasal, ini ngasal, ini ngasal. Oke, sepertinya ada error lagi. Sebentar saya pause dulu. Oke, maaf, ternyata ada sedikit error tadi ya. Saya ada sedikit kesalahan dalam lokasinya di sini. Tadi tuh saya lokasinya tuh seperti ini nih. Nah, langsung ke index.php gitu. Jadi saya ubah dulu lokasi direktorinya ke masuk ke front end dulu. Jadi mundur dulu selangkah, masuk ke front end lalu ke index.php. Jadi hasilnya bisa tuh ya, misalnya ditambahin. Nah, bisa tuh. Sudah masuk juga. Berarti fungsi update sudah berhasil. Lalu di sini fungsi delete ya. Kita coba delete si Jamal ini. Nah, sudah bisa. 1 2 3 4 misalnya udah. Baik, mungkin cukup sekian ya penjelasan mengenai aplikasi CRUD saya ini. Mohon maaf
banyak sekali kekurangan, banyak sekali sintak-sintak yang kurang jelas, banyak sekali error ya. Karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran sebagai web developer juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.